Iya teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang masalah eh, liter kandang, liter kandang ayam gitu ya. Jadi gampangannya gini ya, apa sih liter itu? Liter itu alas gitu ya, alas kandang ayam. Nah, alas kandang ayam itu macam-macam. Ada yang langsung tanah, ada yang pakai alasnya seperti ini, sekam padi kayak gini, dan juga macam-macamnya. Nah, kita akan bahas satu persatu mana yang sebetulnya bisa dilakukan dan cocok untuk teman-teman gitu ya. Karena ini kan banyak sekali. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan bagian dari satu saja, satu contoh saja gitu ya. Jadi liter atau alas kandang ayam itu banyak macamnya. Ada yang sekam padi seperti yang kita pakai, ada yang ini pokok terbuat, ada yang bisa dari gergajian, itu serbuk gergaji maksudnya, kemudian ada dari kulit kacang gitu ya. Nah, itu semua pilihan. Tapi yang saya sarankan yang ada di dekat Anda saja, yang mudah didapat gitu ya. Kalau di dekat Anda adanya sekam padi, ya sudah pakai sekam padi. Kalau adanya serbuk gergaji, ya sudah pakai itu. Nah, cuman yang perlu diketahui adalah ciri-ciri dari masing-masing liter. Kita nyebutnya liter ya, liter. Teman-teman biasanya nyebutnya liter, liter kandang gitu ya. Nah, itu yang harus kita ketahui karena semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kenapa sih harus pakai liter gitu kan? Karena gini, munculnya liter ini adalah bagian dari untuk membuat uh, ayam atau bebek atau unggas yang ada di sini itu tetap terasa hangat, karena liter ini akan menyerap panas kemudian dialirkan ke kakinya unggas yang ada di sini, sehingga unggas itu meskipun masih kecil, katakanlah tidak bersama induknya, itu dia tetap hangat gitu. Nah, kehangatan itu yang kehangatan itu yang dicari kan gitu ya. Ya bukan hanya manusia, tetapi unggas pun mencari kehangatan. Caranya semacam ini. Jadi pakai pakai liter ini. Nah, makanya kita akan bahas satu persatu kelebihan dari sekam padi, kemudian serbuk gergaji, dan juga yang lainnya gitu ya. Tapi intinya begitu. Nah, karena itu ini yang harus kita pahami. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak Motivator, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian di sebelahnya tombol subscribe itu ada gambar lonceng, itu Anda tekan juga. Nah, fungsinya apa? Itu adalah untuk membuka ilmu gitu ya. Karena ketika channel kesayangan Anda ini mengupdate video terbaru, maka nanti Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan, sehingga Anda punya hak untuk mendapatkan ilmu yang kita update itu ya. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol like-nya, kemudian share video ini ke teman-teman Anda, baik yang ada di Facebook, kemudian di WA, ataupun yang lainnya kan itu. Nah, Anda kan sudah informasi pahala itu nanti ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi gini, kita bahas dua saja, nggak usah banyak-banyak karena biasanya dua ini yang mudah mudah didapatkan. Begini, yang pertama, kalau saya ini pakai ini, pakai apa? Pakai sekam padi ya. Nah, yang berikutnya yang kita bahas dulu adalah pakai ini apa? Pakai serbuk gergaji. Nah, serbuk gergaji itu punya keunggulan. Serbuk gergaji itu lebih lembut daripada ini kan, lebih lembut. Jadi dia unggul, lebih lembut. Kemudian yang berikutnya, daya serap airnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan sekam padi, sekam yang kita pakai ini. Itu keunggulannya. Jadi eh, daya serap air itu lebih tinggi, kemudian lebih lembut. Nah, kelemahannya adalah serbuk gergaji itu bisa berjamur. Bisa berjamur kan, serbuk gergaji salah satu bahan dari pembuatan jamur gitu ya. Jadi itu bisa berjamur. Kalau ini nggak bisa berjamur, kan nggak ada jamur. Ya ada sih merang, tapi kan bukan bukan ininya gitu ya. Nah, bisa berjamur, kemudian debu, bisa berdebu karena lembut dia. Ya akan berdebu. Kemudian berikutnya mahal, lebih mahal dibandingkan dengan ini, karena serbuk gergaji itu nanti kan dipakai untuk budidaya jamur gitu. Makanya jadi mahal. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya serbuk. Kalau di tempat saya carinya agak susah. Kebetulan ya kalau saya susah cari ya agak kesusahan gitu ya, kesulitan. Makanya kita pakai ini. Nah, sekam padi bentuknya kayak gini. Mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, ini dia. Bentuknya kayak gini. Hmm? Nah, ini kan. Nah,
ini sekam padi mudah didapatkan di sini karena di sini di sekitar kita ada beberapa penggilingan padi. Jadi ada di beberapa penggilingan padi, kemudian keunggulannya satu, harganya lebih murah dibandingkan serbuk gergaji. Itu yang kalau kita bandingkan secara lokal ya. Ini lebih murah karena ini harganya satu karung besar itu paling 1.000 sampai 2.000 ngambil sendiri tadi. Nah, itu keunggulannya. Yang pertama harganya lebih murah, kemudian yang berikutnya ini teksturnya ini kan lebih besar daripada serbuk gergaji, tetapi juga tidak terlalu besar, jadi pas sebetulnya, pas untuk kakinya unggas gitu ya, enak gitu ya, enggak ini. Oke, itu kelebihannya. Kemudian kelebihan yang berikutnya, daya serap ini apa? Oh, daya serap inilah apa? Dari harga, kemudian, nah tidak berdebu karena ini kan teksturnya segini, jadi tidak akan berdebu seperti yang dimiliki oleh serbuk gergaji tadi. Tidak berdebu, kemudian tidak berjamur juga ya. Nah, lebih cepat mengurai gitu ya. Nah, ini yang ini apa yang dimiliki kelebihannya mudah didapat. Ya kan lebih banyak penggilingan padi daripada serbuk gergaji kan itu ya. Harganya lebih murah. Nah, itu beberapa kelebihan yang ini. Kebetulan kita juga dekat dengan ini. Kalau mungkin yang di pinggir hutan ya produksi tanaman industri ya mungkin lebih ke serbuk gergaji, tapi kan harganya mahal. Nah, ini kelebihan dari pemakaian liter kandang ayam dengan menggunakan sekam padi gitu ya. Tidak berdebu. Nah, cuman memang daya serap airnya kalah dibandingkan dengan yang itu tadi apa serbuk gergaji. Tapi nggak berdebu ini. Kemudian harganya murah tadi ya. Sudah saya sebutkan harganya murah gitu ya. Nah, karena itu ini bagus memang bisa apa? Bisa mengurai tadi. Jadi kan gini gampangannya. Kalau ini loh menyerap air karena kan tanah lembab sehingga ketika pakai ini airnya akan terserap gitu ya, terserap oleh ini. Meskipun tidak setinggi serbuk gergaji gitu ya. Nah, makanya ditutup pakai ini. Fungsinya itu. Jadi kalau kotorannya nanti unggasnya kotorannya kan dibuang di sini. Nah, di sini kan akan ini apa? Akan terurai di airnya kan fesesnya itu kan dalam bentuk airnya akan cepat terserap oleh ini sehingga jadi kering kan gitu dan tidak menimbulkan bau. Jadi kalau kita pakai liter kandang ayam kayak gini nggak akan bau. Oke, itu beberapa catatan tentang liter kandang ayam. Nah, kalau yang kulit kacang nggak saya bahas ya karena saya tidak pernah menemukan di sini. Tapi kalau Anda punya kulit kacang bisa dipakai sebetulnya. Itu kan fungsinya tadi untuk menghangatkan suasana. Suasana jadi hangat. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Oh iya, ini juga sudah jadi. Jadi ini mungkin nanti 2 hari lagi ya. Ini hari apa? Hari Selasa, Rabu, Kamis. Nanti insya Allah kita masukkan ayam-ayamnya ke sini. Sudah kita siapkan semuanya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Salam dan sukses selalu untuk Anda.